Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro konco, balik lagi bersama saya tentunya di channel Wong Klaten. Nah, kita lanjut untuk persyaratan khususnya formasi pengawal tahanan dan pengemudi pengawal tahanan. Itu ada berapa ini? Ada 6 poin yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, berusia serendah-rendahnya 18 tahun pada saat melamar dan setinggi-tingginya 35 tahun pada saat melamar. Tadi udah kita bahas ya. Terus untuk yang kedua, tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku transgender, tidak bertato, tidak bertindik, dan mempunyai postur badan ideal dengan standar BMI antara 18 sampai 25 dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat, dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 cm dan perempuan 155 cm. Jadi ini ya yang saya masuk untuk persyaratan khususnya itu ya, ini kalau pengawal tahanan ya berarti tidak boleh cacat, tidak boleh ini apa namanya bertindik, tidak boleh bertato. Nah karena untuk pengawal tahanan sendiri, karena untuk persyaratan tersebut biasanya menyesuaikan untuk beban tugasnya, karena pengawal tahanan ini kan tugasnya di lapangan, jadi mungkin memerlukan persyaratan-persyaratan yang tadi disebutkan. Nah terus untuk tinggi teman-teman nanti biasanya diukur di ini juga ya, di lokasi. Nah nanti untuk membuktikan tinggi teman-teman nanti dibuktikan di situ, dan berat badan apakah sesuai dengan standar yang diterapkan tersebut atau tidak nanti akan dibuktikan langsung di TKP. Jadi teman-teman bisa mengukur sendiri tinggi badannya dan berat badan teman-teman mulai dari sekarang. Kalau mungkin berat badannya kurang kayak saya dulu ya, teman-teman mungkin ada caranya untuk lebih meningkatkan berat badan ataupun meninggikan tinggi badan. Nah lanjut untuk yang ketiga, memiliki sertifikat keterampilan bela diri atau pelatihan satuan pengamanan untuk pelamar jabatan pengawal tahanan. Jadi ini khusus untuk jabatan pengawal tahanan ya. Jadi untuk jabatan pengemudi pengawal tahanan persyaratan ini tidak ada. Jadi banyak sekali teman-teman yang tanya, apakah nanti pengemudi harus ada sertifikat bela diri? Ya disebutkan di sini tidak ada. Terus untuk sertifikatnya sendiri berbentuk apa? Biasanya teman-teman tanya, apakah kalau saya sabuk kuning mas, kalau saya sabuk hijau? Saya kurang ngerti kalau masalah untuk sabuknya, mungkin tinggi itu tingkatan-tingkatan ya, tingkatan mungkin teman-teman kadang ragu ya untuk mungkin sabuk kuning. Kalau saya dulu mungkin baru tingkatan yang kedua di atas sabuk putih. Nah, di sini tidak disebutkan sabuk apa ataupun tingkatan apa. Jadi teman-teman, sepanjang teman-teman mempunyai sertifikat bela diri, itu teman-teman bisa mendaftar, atau teman-teman yang memiliki sertifikat pelatihan ini ya, satpam ya, jadi itu bisa ikut mendaftar. 4. Memiliki surat izin mengemudi SIM A yang masih berlaku untuk pelamar jabatan pengemudi pengawal tahanan. Jadi kalau yang tadi persyaratan khusus pengawal tahanan, ini untuk SIM A, ini khusus untuk pengemudi pengawal tahanan. Jadi harus mempunyai SIM A. Nah otomatis teman-teman juga harus bisa nyetir mobil yang kualifikasinya di SIM A ya. Nanti di ujian praktek, oh ya nanti berarti yang bela diri tadi juga nanti diujikan di ujian praktek. Kalau teman-teman masih sabuknya mungkin tingkatannya rendah ya, teman-teman nanti bisa meningkatkannya pas praktek ujian keterampilan ya. Terus untuk pengemudi pengawal tahanan ya seperti itu, nanti akan dipraktekkan untuk keahlian menyetir teman-teman. Lanjut yang kelima, berijazah komputer minimal program Microsoft Office dan pengoperasian internet. Nah di sini biasanya teman-teman banyak yang nanya, kalau saya dapat sertifikat dari ini itu gimana mas? Nah sebenarnya yang paling penting di sertifikat itu disebutkan di belakangnya, kalau saya dulu sih di belakangnya disebutkan kalau kita telah menguasai program Microsoft Office ya, seperti Word, Excel, PowerPoint, ditambah lagi pengoperasian internet. Ada kok contohnya, kalau teman-teman searching sertifikat komputer untuk CPNS itu biasanya ada disebutkan contohnya. Nah teman-teman cari lembaga kursus yang bisa memberikan sertifikat
tersebut kepada teman-teman. Nah, ini persyaratan khusus untuk formasi pengawal tahanan dan pengemudi pengawal tahanan. Jadi keduanya harus mempunyai sertifikat Microsoft Office dan pengoperasian internet. Jadi mulai dari sekarang teman-teman kalau mungkin udah mau lulus SMA ataupun yang belum mempunyai sertifikat tersebut, ya mulailah mencari tempat kursus mendapatkan sertifikat tersebut. Terus yang terakhir, yang keenam, memiliki nilai ijazah rata-rata 7,0 apabila pelamar memiliki nilai yang tidak terdapat dalam ijazah, maka diambil nilai lain yang setara dengan ijazah. Jadi di sini di dalam ijazah teman-teman itu ada berapa mapel ataupun nilai, nah itu semuanya dijumlahkan. Kalau saya dulu semuanya dijumlahkan, itu rata-ratanya harus 7,0, jadi nggak boleh kurang. Kalau nanti dihitung kurang berarti teman-teman nggak bisa mengikuti ke tahap selanjutnya. Dan di sini banyak teman-teman yang nanya, Mas kalau semisal ikut paket C bisa nggak daftar? Bisa, asal itu ijazahnya, pokoknya ijazah yang setara dengan ijazah SMA, SMK atau ijazah lainnya, yang termasuk paket C juga kan setara juga, itu bisa mengikuti prosesi seleksi CPNS untuk pengawal tahanan dan pengemudi pengawal tahanan. Ada kok teman saya yang ijazah paket C juga ikut mendaftar tahun kemarin. Nah biasanya untuk tahun ini pun akan menjadi persyaratan tersebut. Itu sedikit pembahasan dari saya. Selain persyaratan tersebut, ya teman-teman tentunya harus mempersiapkan ini juga ya, apa namanya, mempersiapkan diri untuk mengerjakan soal-soal yang akan ada di seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2021 nantinya. Jadi cukup sekian video saya. Mungkin ada yang nanti perlu saya tambahkan, saya akan tambahkan di kolom deskripsi. Dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silahkan bertanya melalui kolom komentar, atau mungkin teman-teman bisa DM ke IG saya. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.